Yang saya sayangkan adalah para mahasiswa ini ya. Kok sampai ikut-ikutan memainkan isu curang, ya kan? Pemilu curang, KPU curang. Ini ada apa? Apakah mahasiswa sudah punya kewenangan sampai ke situ membicarakan tentang kecurangan, ya? Menyentil KPU, menyentil tentang situasi pilpres? Apakah mahasiswa sudah boleh sampai ke situ? Jadi ini sebenarnya suatu blunder yang sementara dilakukan oleh para mahasiswa. Entah mereka nyadar atau tidak nyadar, saya juga nggak ngerti. Yang pasti bahwa saya tahu ada kekuatan yang cukup besar dari partai PDIP di dunia pendidikan, terutama di kampus-kampus. Nah, itulah sebabnya para mahasiswa itu begitu mudah digerakin untuk melakukan aksi, menyuarakan aspirasi-aspirasi yang sebenarnya sumbernya daripada partai politik atau pihak pemangku kepentingan, begitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini negara demokrasi, jadi saya pikir wajar-wajar saja, masih dalam batasan-batasan wajar, gitu ya. Hanya saja yang saya sayangkan, para mahasiswa yang mesti menjadi pihak independen agar bisa menyuarakan aspirasi secara objektif, kok malah jadi kuda tunggangan politik. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini yang pertama saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Agus Harimurti Yudhoyono oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria, menggantikan Pak Hadi Cahyanto. Kemudian juga selamat untuk Pak Hadi Cahyanto yang dipindah tugaskan sebagai Menko Polhukam, menggantikan posisi ex Menko Polhukam, yakni Pak Mahfud MD. Salam hormat dan selamat dari saya. Nah, saya hanya ingin menyinggung sedikit terkait bidang Polhukam ya. Saya berharap bahwa Pak Hadi Cahyanto bisa membawa satu warna yang baru di bidang Polhukam, meskipun mungkin tidak begitu lama menjabat sebagai Menko Polhukam. Di sisi yang lain, sejak 2 hari yang lalu ada aksi demo tolak hasil Pilpres. Ada dari elemen masyarakat, ada dari mahasiswa, ada juga dari timnas pemenangan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah. Meskipun ada beberapa elemen masyarakat di dalam aksi demo tersebut, saya berkeyakinan bahwa ini tidak jauh-jauh daripada sentimen kalah Pilpres ya. Meskipun ada elemen mahasiswa juga di situ, ya kan? Ada elemen masyarakat juga di situ, tapi ya saya pikir kita ngerti saja lah, ya kan? Kita cukup paham bahwa ini semua ada muatan kepentingan. Tidak akan luput dari kepentingan
kubu capres-cawapres yang kalah. Tuntutan-tuntutan mereka juga menurut saya ngeri-ngeri sedap ya, konyol. Tuntutan yang pertama meminta KPU mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 pasangan Prabowo Gibran dengan alasan bahwa menurut undang-undang kalau kecurangan itu temuan kecurangan itu lebih dari 50.000 suara, maka itu sudah dapat dijadikan dasar untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan capres-cawapres. Yang kedua, tuntutannya Ketua KPU RI itu dicopot, begitu ya. Dan katanya calon pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran itu mengklaim kemenangan terlebih dahulu dan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang gitu loh ya. Mengklaim kemenangan atas hasil survei katanya. Dan dalam orasinya saya dengar katanya lembaga-lembaga survei itu adalah bagian dari tim pemenangan 02. Ini yang saya maksudkan ngiri-ngiri sedap gitu. Lembaga-lembaga survei itu yang ketika Pilpres 2014 mengumumkan hasil quick count. Ketika Pilpres 2019 mengumumkan hasil quick count. Juga yang mengumumkan hasil quick count untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo ketika itu, ya kan? Tapi ya saya pikir kita mesti berpulang kepada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD pada 2019 silam, bahwa pihak yang kalah mesti memainkan isu curang dan itu hal biasa, gitu ya. Meskipun saat ini Pak Mahfud MD mengatakan itu hoax dan kemudian menentang apa yang disampaikannya sendiri, wajar ya. Karena hari ini Pak Mahfud MD merupakan seorang pemangku kepentingan juga. Kan dia seorang cawapres, ya enggak? Kalau 2019 silam dia tidak punya kepentingan apa-apa dengan urusan politik capres mencapres sehingga dia dengan percaya diri mengungkap kebenaran tentang situasi politik. Tapi saat ini tentu saja dia tidak akan objektif, tentu saja dia tidak akan jujur dan mengungkap realitas secara lugas. Karena bagaimanapun juga dia seorang cawapres yang menyandang kepentingan. Begitu. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang saya sayangkan adalah para mahasiswa ini ya. Kok sampai ikut-ikutan memainkan isu curang, ya kan? Pemilu curang, KPU curang. Ini ada apa? Apakah mahasiswa sudah punya kewenangan sampai ke situ membicarakan tentang kecurangan, ya? Menyentil KPU, menyentil tentang situasi Pilpres, apakah mahasiswa sudah boleh sampai ke situ? Jadi ini sebenarnya suatu blunder yang sementara dilakukan oleh para mahasiswa, entah mereka nyadar atau tidak nyadar, saya juga nggak ngerti. Yang pasti bahwa saya tahu ada kekuatan yang cukup besar dari partai PDIP di dunia pendidikan, terutama di kampus-kampus. Nah, itulah sebabnya para mahasiswa itu begitu mudah digerakin untuk melakukan aksi, menyuarakan aspirasi-aspirasi yang sebenarnya sumbernya daripada partai politik atau pihak pemangku kepentingan. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini negara demokrasi, jadi saya pikir wajar-wajar saja, masih dalam batasan-batasan wajar, gitu ya. Hanya saja yang saya sayangkan
para mahasiswa yang mesti menjadi pihak independen agar bisa menyuarakan aspirasi secara objektif, kok malah jadi kuda tunggangan politik. Ini yang saya sayangkan, ini yang saya sesali, gitu ya. Dan seringkali kita dengar, misalkan ada aksi-aksi demo seperti ini, dikait-kaitkan dengan perjuangan para aktivis 98. Padahal jauh bedanya itu setinggi langit dan bumi gitu ya. Beda perjuangan para aktivis 98 dengan aksi-aksi demo saat ini. Nah, kita bisa melihatnya secara jernih. Perjuangan para aktivis 98 tidak ada suara-suara perlawanan dari rakyat. Oke? Kemudian para aktivis 98 itu satu gerakan, satu aksi, satu suara. Tidak ada bentrok antara mahasiswa dengan mahasiswa. Nah sekarang ada mahasiswa yang demo mengkritisi pemerintah, ya, menolak hasil pemilu Pilpres 2024 yang konon ada kecurangan dan lain sebagainya. Di sisi lain ada juga kelompok mahasiswa yang melakukan aksi untuk menentang itu. Jadi jangan Anda samakan aksi-aksi demo mahasiswa hari ini, ya. Jangan Anda samakan aksi-aksi demo mahasiswa saat ini dengan perjuangan para aktivis 98. Bedanya setinggi langit dan bumi. Begitu ya. Kemudian juga kemarin ada guru-guru besar yang membuat heboh ya, membacakan petisi sana sini yang konon merupakan bentuk keprihatinan terhadap moral bangsa dan lain sebagainya. Di sisi yang berbeda ada juga kelompok alumni daripada kampus-kampus itu menyuarakan aspirasi yang berlawanan dengan itu. Gitu. Sehingga kalau hari ini kita mencoba untuk samakan aksi-aksi demo maupun suara-suara aspirasi dari kampus-kampus dengan situasi perjuangan para aktivis 98, saya kira sangat konyol. Beda. Perjuangan para aktivis 98 betul-betul satu gerakan, tidak ada bentrok antara mahasiswa dengan mahasiswa, ya, benar-benar satu gerakan, satu suara. Sementara yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Ada perlawanan dari kelompok mahasiswa yang lain, bahkan perlawanan yang lebih kenceng itu datang dari rakyat sendiri, ya kan? Nah, jadi tidak bisa juga Anda mengklaim bahwa Anda sedang melawan kesewenang-wenangan, tidak bisa, ya, karena masyarakat saat ini tidak buta. Masyarakat juga punya mata, masyarakat juga punya hati, masyarakat juga punya telinga, bisa melihat, mendengar dan merasakan apakah kebijakan-kebijakan pemerintahan era ini pro rakyat atau justru merugikan rakyat. Masyarakat juga bisa melihat, bisa mendengar dan merasakan itu. Jadi apapun suara aspirasi yang kalian gaungkan untuk menentang pemerintahan era ini, ya kita lihat saja di masyarakat. Apakah masyarakat mendukung aksi, reaksi dan orasi kalian, ataukah justru dari pihak rakyat ada perlawanan terhadap kalian, gitu ya. Jadi kesimpulannya menurut saya aksi-aksi ini merupakan representasi daripada sakit hati pihak capres-cawapres yang tidak sanggup menerima kekalahannya. Ya, ini adalah representasi dari pihak capres-cawapres yang tidak sanggup menerima kekalahannya. Ya kita fair saja saya pikir ya. Lalu kita memandang situasi ini secara jernih dan mengutarakan pendapat secara jujur, ya memang seperti itu adanya menurut saya. Kalau bicara tentang kecurangan, Pak, seperti tadi yang dikatakan oleh masa aksi itu, katanya menurut undang-undang kalau sudah ada 50% sudah lebih dari 50.000, maka itu sudah cukup untuk dijadikan dasar diskualifikasi untuk capres-cawapres tertentu. Nah, sekarang
Apakah Anda sudah menemukan bukti bahwa ada kecurangan yang melebihi 50.000 itu? Dari mana Anda dapatkan bukti itu? Dari mana Anda membangun satu kesimpulan bahwa kecurangan itu sudah melewati 50.000 dan sudah cukup dijadikan dasar untuk diskualifikasi terhadap capres-cawapres tertentu? Kalau Anda mau membuktikan itu, bawa data Anda, bawa bukti-bukti Anda, dan silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi dan silakan paparkan bukti-bukti Anda. Nanti akan dinilai oleh Majelis Hakim Konstitusi. Kalau benar terbukti, maka gugatan Anda akan dikabulkan dan ya Anda bisa mendapatkan apa yang Anda harapkan. Tidak bisa Anda berteriak-teriak di jalan seolah-olah kecurangan 50.000 itu sudah terjadi. Anda harus menggugat itu ke MK dan Anda harus bisa mempertanggungjawabkan argumen Anda dan menunjukkan bukti-bukti yang Anda miliki. Begitu. Tapi menurut saya, seperti kata Pak Mahfud MD, bahwa kecurangan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu tidak hanya dilakukan oleh satu kubu saja, satu pihak saja, ya, sama-sama curang. Nah, sebenarnya saya juga punya video-video banyak. Ada pendukung Pak Anies Baswedan yang coblos satu kali begitu banyak suara, ya kan? Bukan di TPS. Ada juga pendukung Pak Ganjar Mahfud yang mencoblos satu kali begitu banyak suara. Ada juga pendukung Prabowo Gibran yang mencoblos sekali coblos itu banyak suara. Ada. Seperti kata Pak Mahfud MD, yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama-sama curang. Jadi bukan paslonnya, bukan kandidatnya yang curang, tapi kecurangan itu terjadi di bawah dan dari pihak 01, 02, 03 semuanya ada, sama-sama curang. Persis seperti kata Pak Mahfud MD, itulah yang terjadi. Kita tidak bisa membantah begitu. Hanya saja karena pihak yang menang atau yang menurut survei mengungguli Pilpres sibuk dengan kebahagiaannya sehingga malas, ya, tidak begitu peduli dengan jejak-jejak digital kecurangan yang terjadi di bawah. Nah, tetapi pihak yang kalah sudah pasti tidak akan tinggal diam. Mereka mesti membesar-besarkan hal kecil yang sebenar-benarnya sama-sama lakukan, gitu ya. Kalaupun ada kecurangan-kecurangan di masyarakat itu sebenarnya baik di kubu 01, kubu 02, kubu 03 ada. Bukan paslonnya yang curang, tapi kecurangan itu terjadi di bawah dan itu permainan di bawah. Dan semua melakukan itu. Baik kubu 01, kubu 02, kubu 03 semua melakukan itu. Gitu. Jadi kalau persoalan ini mau dibawa ke MK, ya silakan bawa bukti-bukti video kalian ke MK, ya, sebagai barang bukti membuktikan argumen dan tuduhan Anda itu benar. Demikian juga dari pihak yang memenangkan atau diunggulkan oleh para lembaga survei juga akan membawa bukti-bukti yang mereka punya untuk nanti dilakukan perbandingan di MK sana. Ya, saya juga nanti mungkin bisa menyumbang video-video jejak-jejak digital bukti kecurangan yang dilakukan baik oleh pihak Ganjar Mahfud, maksudnya oleh pihak pendukung Ganjar Mahfud maupun juga oleh pihak pendukung Anies Muhaimin. Ada, semuanya ada. Saya punya videonya. Saya juga nanti akan sampaikan, ya, sebagai salah satu alat bukti, gitu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mau kalian melakukan aksi, reaksi, orasi, apapun terserah kalian, ya. Tetapi terkhusus-khususnya buat para mahasiswa, menurut saya sebaik-baiknya kalian mempertahankan harkat dan martabat mahasiswa, di mana mahasiswa itu harus betul-betul independen, tanpa menunjukkan kesan menjadi kuda tunggangan politik. Begitu. Nah, kalau kalian betul-betul prihatin dengan kondisi demokrasi bangsa ini,
kalau kalian benar-benar prihatin dengan kondisi moral bangsa ini, maka perjuangkan itu juga dengan cara-cara yang bermoral. Ya, jangan kalian memperjuangkan sesuatu yang kalian sebut demokrasi dengan cara-cara yang tidak demokratis. Jangan kalian koar-koar berorasi tentang moral bangsa dengan cara-cara yang tidak bermoral. Nah, ini kemudian yang jadi adalah kontraproduktif. Ya, tidak mungkin saya menuntut orang lain untuk memperbaiki moralnya sementara saya sendiri punya kelakuan hidup yang tidak bermoral. Itu kontraproduktif. Apa yang kalian perjuangkan? Ya, kecurangan macam apa yang kalian perjuangkan? Dan apa sebenarnya kepentingan mahasiswa soal hasil pilpres? Tidak ada itu kepentingan mahasiswa soal hasil pilpres. Ya, tidak ada itu kepentingan mahasiswa dengan indikasi curang dan tidak curang. Mahasiswa lebih tepat jika beraksi menolak semacam kemarin isunya dinasti politik atau politik dinasti. Saya pikir itu tepat bagi mahasiswa. Itu tepat untuk mahasiswa. Silakan kalian melakukan aksi berorasi menentang politik dinasti. Tetapi juga kalian harus bisa kalian harus memiliki argumen yang kuat dan juga kalian harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang jelas yang dapat diterima oleh akal sehat, oleh logika, ya, dan tidak kemudian membuat narasi atau statement-statement yang justru bertentangan dengan isi hati rakyat pada umumnya. Saya pikir begitu. Ya, saudara-saudara, apapun itu silahkan kalian beraksi, silahkan kalian berorasi, kita negara demokrasi. Satu pesan saya, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan jangan merusak fasilitas umum. Jangan menghalangi lalu lintas, aktivitas kendaraan umum. Karena mungkin kalian punya niat yang baik, memperjuangkan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara, tetapi kalau hal-hal negatif itu kalian lakukan, ya, merusak persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian merusak fasilitas umum, fasilitas negara, kemudian kalian juga menghambat laju lalu lintas umum, maka itu juga kontraproduktif dengan apa yang kalian perjuangkan. Karena kalian sedang menghalangi laju perputaran ekonomi negara kita. Dan tentu saja dampak yang akan terjadi di negara kita itu negatif. Negara kita akan semakin terpuruk ekonominya kalau hal-hal seperti itu kalian lakukan, ya. Merusak fasilitas umum, fasilitas jalan raya seperti bakar ban sana sini, merusak pagar KPU atau Bawaslu atau apa, merusak fasilitas negara, itu justru merugikan negara. Lah, kontraproduktif dengan apa yang kalian perjuangkan, yang katanya kalian perjuangkan kebaikan untuk bangsa. Lah, perjuangkan kebaikan kok malah merusak, kontraproduktif. Itu tolong diperhatikan, ya. Dan kalau ada perlawanan dari kelompok mahasiswa yang lain, kalau ada suara-suara perlawanan dari rakyat, itu adalah bukti bahwa aksi dan orasi kalian bukan benar-benar murni merupakan satu aksi dan orasi demi kebaikan bangsa, melainkan itu jelas menunjukkan bahwa kalian hanyalah kuda tunggangan politik dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Semoga kalian tersinggung. Saya Krisyanto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.